Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan memberi tahu setup zero loss ya. Itu setup zona zero loss. Zero loss itu artinya setup yang paling bagus untuk entry menggunakan BBMA. Bisa menggunakan semua time frame, dari time frame kecil sampai time frame besar ya. Jadi untuk setup zona zero loss ini, yang pertama yang harus dilakukan adalah signal dari CSA sebelum zona zero loss ini berlaku ya. Oke, pertama kita perhatikan dulu contohnya di sini. Kita perhatikan yang ini, candle ini sudah membentuk CSAK ya, candlestick arah kuku, karena tembus di atas mid BB. Oke, yang pertama. Yang kedua, harga lanjut naik ke atas ya. Yang MA yang biru, perhatikan ini MA 50. Nah, syaratnya yang pertama itu harus ada CSAK. Yang kedua, harga harus berada di atas MA 50. Ini harga berada di atas MA 50 ya, semua. Terus moving average harus berada di MA 50 semua ya. Dan Bollinger Band yang middle harus berada di atas moving average 50. Berarti dari sini ke sini ada tandanya. Nah, untuk zona zero loss-nya itu kita entry di setup re-entry, yaitu di MA 510 low. Jadi zona zero loss itu di sini, area-area sini. Setelah itu, ini karena saya melihat M5, jadi saya akan memindahkan tadi mana? Akan memindahkan yang ini ya. Nah, ini semua sudah di atas. Saya akan memindahkan ke time frame yang lebih kecil. Sebentar. Saya akan menandakan dari CSK sampai Bollinger Band middle keluar. Nah, ini artinya dari situ kita sudah bisa entry dari zona zero loss itu. Nah, bisa kita perhatikan di sini. Tadi tanda putih itu ya. Kemudian di sini kita akan melakukan re-entry. Ya, di sini. Stop loss di bawah, harga langsung naik. 1. Kemudian di sini 2. Kemudian di sini 3. 3 kali entry. Oke, sekarang kita lihat yang ini. Di sini. Pertama ini ada CSAK. Oke, semua candle saya tandain dari sini sampai atas. Dari CSAK sampai keluar middle Bollinger Band yang middle. Berarti candlenya yang itu ya. Setelah itu saya pindahkan ke M1 karena lihatnya di M5. Kita perhatikan. Nah, zona re-entry-nya itu di sini. 1, 2. Di zona re-entry itu candle tidak tembus MA 510 low. 1, 2. Ya, jadi ini cocok untuk scalping. Oke, sekarang saya akan memindahkan time frame yang lebih kecil, lebih besar, yaitu H1. Contohnya
seperti ini. Pertama untuk turun ya, pertama ini ada CSAK, kemudian mid BB semua keluar, semua MA keluar dari di bawah MA 50 sampai sini ya. Berarti saya akan menandakan kotak di area tersebut. Mana tadi? Oke. Dari CSA sampai candle keluar. Oke, berarti di sini. Nah, saya akan menandakan di sini. Kemudian saya akan pindahkan ke time frame M15. Ya. Nah, zona zero loss itu di sini. Ini enggak. Ini kita enggak bisa entry. Nah, di sini kita bisa entry karena tidak keluar, ada reject satu nih. Di sini kita tidak bisa entry karena ada keluar moving average. Di sini kita bisa entry. Nah, di sini kita bisa entry. Ya. Ya. Jadi itu caranya trading menggunakan zona zero loss ya. Itu contoh untuk sell. Nah, kita perhatikan di sini harga ini yang biru moving average 50, yang bawah 510 low, yang atas 510 high. Dia harga MA 50 di tengah-tengah. Harga pun pasti sideways. Ya. Tapi ketika si MA, nah ini di sini sudah keluar, sini sudah keluar nih. Semua sudah keluar, artinya harga turun. Nah, turun pun sampai apa? Bollinger Band bawah sama MA 510 low ya. Nah, setelah itu di sini tidak ada yang namanya keluar semua, nggak ada. Nih, ini masih di bawah, MA 510 low masih di bawah. Bollinger Band mid BB di bawah. Harusnya kan ke atas kalau naik, tapi keburu ada candle turun. Nah, di sini sudah keluar semua. Ini re-entry. Harga turun kan? Re-entry ini area re-entry. Itu H1 ya. Jadi tandanya itu untuk mengidentifikasi zona zero loss ini bisa digunakan di semua time frame ya. Oke. Nah, kita perhatikan yang ini. Di sini sudah ada CSAK. Di sini semua moving average keluar di bawah moving average 50. Saya akan masukkan box lagi. Tandain. Oke. Ini candle yang ini, candle yang ini ya. Nah, ini udah semua udah keluar nih. Moving average semua udah keluar. M15. Nah, ini zona zero loss. Nih. Ya, di bawah moving average 510 high. Ini zona zero loss semua. Untuk entry. Bisa lihat M5 ataupun M15 nih. Ya, entry, area re-entry. Dilihat lagi di time frame H1-nya apakah masih turun atau sudah naik. Apabila moving average 510 high low masih di bawah, artinya masih bearish. Oke. Itu tadi cara-caranya untuk melakukan entry posisi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.